Quran, saya komparasi. Komparasi itu artinya menunjukkan bahwa di dalam Kenapa parameter kamu agama, mengkompilasi yang bukan kitabmu? karena kamu Kristen, jadi orang Kristen itu akan ada parameter sendiri. Saya tidak mau orang Kristen di sini hipokrit. Mereka tidak punya standar, tapi minta standar kepada kami. Ternyata standar yang mereka berikan mereka tidak pakai dan tidak bisa ikuti. Contoh. Jago loh. Iya, saya siap, saya siap dipijak. Deteram ini Saya apa? tunggu. Apa Saya tunggu. tahu ini sampah Saya masyarakat tunggu, ini. saya di Surabaya, saya tunggu. Model kayak kau, waduh. Saya tunggu kau di Surabaya. Offer kamu pukul muka saya 2 kali. Kalau ketemu kau, beneran? Gimana? Saya sekali aja saya pukul kau rumah. Ya, Saya kasih saya siap. kau 50 kali kunci lagi saya. Terserah kamu kunci. Apalah kau ini banyak bacot. Kau berani nggak ketemu saya di Surabaya? Berani nggak? Kau mau suruh kunci? Berani nggak? Ayo coba open game. Coba open game. Coba mana open game? Open game. Kalian itu dewa seruduk. Kalau orang Penipu open kau, game, penipu kalian open dewa game. seruduk. Coba open game. Penipu. Mana open game? Coba Coba kalian tahu. itu dewa seruduk. Kalian tahu. mentalmu hanya mental Oh, enggak, foto. kau. Kalian itu dewa Dasar. Kau mengakui nggak dari sejarawan? Buktikan dulu. Enggak, mengakui nggak kau kalau sejarawan? Dari mana saya mengakui? Saya belum tahu Enggak, buktinya. kalau kau seorang akademisi, kau mengaku nggak cocok Loh, sejarawan? di mana buktinya sekarang? Kalau dia sejarawan, buktinya mana? Kau kan seorang akademisi. Kau tahu nggak tentang sejarawan? Buktikan sejarawan ini? kepada saya siapa yang mendalilkan, maka dialah yang wajib membuktikan. Sekarang buktikan kepada saya di mana tertulis Tacitus menggali informasi, dan buktikan kepada saya Tacitus menggali informasi dari siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Jago loh. Iya, saya siap, saya siap dipijak. Deteram ini Saya tunggu. apa? Apa Saya tunggu. tahu ini sampah Saya masyarakat tunggu, ini. saya di Surabaya, saya tunggu. Model kayak kau, waduh. Saya tunggu kau di Surabaya. Offer kamu pukul muka saya 2 kali. Kalau ketemu kau, beneran? Gimana? Saya sekali aja saya pukul kau rumah Kalau sakit. kau bisa lepas dari kuncian saya, kalau kau bisa lepas dari kuncian saya, dengerin dulu. Santai dulu.
Kalau kau bisa lepas dari kuncian, santai dulu. Kalau kau bisa lepas dari kuncian saya, lepas doang nih, nggak usah bales. Lepas doang dari kuncian Kunci saya. apa? Kunci Beli dulu. sambung. Santai dulu, santai. Yalah. Kalau kau Oh, bisa bengkel. lepas dari kuncian saya, ya. Saya kasih siap. kau 50 kali kunci lagi saya. Setelah kamu kunci Apalah kau ini kaki, banyak bacot. Kau berani nggak ketemu tangan, saya di leher. Surabaya? Yang Berani mana nggak? kau mau suruh kunci? Berani nggak? Ayo coba open cam. Coba open cam. Coba mana open cam? Kalian itu dewa seruduk. Kalau penipu open kau, cam, penipu kalian open dewa cam. seruduk. Coba open cam. Penipu. Mana open cam? Coba Kalian open itu cam. dewa seruduk. Kalian Mentalmu hanya mental Oh, enggak, foto. kau. Kalian itu dewa seruduk. Dasar. Kalau berat. Ini apa? Mentalmu hanya mental PP, nggak berani open cam. Nah, mampus. Iya. Mental tempe kalau berani open cam. Itu loh. Banyak-banyak Ya, banyak-banyak lanjut. makan Silakan. babi, banyak-banyak makan babi Dinda ya. Ya, coba saya dulu. DJ Edison 2, selamat malam. Kita lanjut diskusinya teman-teman. DJ Edison 2, selamat malam. Iya, Islam Kristen brother. Ya Islam bang. Oh, assalamualaikum. Aduh. Assalamualaikum. Kok Edison namanya ya? Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ada mau disampaikan bang? Ya. Lima aja sih bang. Oke, saya turunkan bang ya. Ya tadi Makasih ya, Bang. lihatnya. Assalamualaikum. Ya, silakan dikasih hotang. Selamat malam. Dikasih hotang, selamat malam. Rumah apa nih bang? Rumah meluda ya? Kayak gitu. Iya. Oh, baru tahu. Ya, mau Diskusi berani nggak? Mau diskusi nggak? Diskusi berani nggak? Berani nggak diskusi? Berapa orang Kristen masuk ke luda ya? Aku Iya, berani nggak diskusi Iya, kesimpulannya? berani diskusi nggak? Mau diskusi nggak? Iya kan? Berani diskusi nggak? Siapa ini yang pakai ikat kepala Kenapa? ini? Kok nggak terima rupanya? Istrinya udah hamil. Kok nggak terima? Ini apa? Saya di Surabaya, ini? ketemu kita. Banyak bacot juga Kenapa dikasih nggak hotang terima? ini. Saya di Surabaya, ketemu kita. Sini kurudahi kau Juan. Istrinya udah hamil ke luda ini. Aduh. Apa ini nggak jelas ini? Kawan. Mau diskusi nggak, bro? Mau nggak? Teman ini, cuy, telan itu. Kalau kau di depanku, ku kaca mulutmu begini baru ku buka, cuy. Nah, itu. Ini dia nih, Dinda Cradle. Silakan. To in sleep. Ya, malam, Bang. Cradle. Malam. Saya nak bertanya seputar hal yang tengah viral sekarang mengenai abang Edis TV dengan Malam. Pak Bom Bom. Ya, Bagaimana malam. umat Islam menyikapi hal itu? Ya sama-sama bodoh lah. Bagaimana umat Islam melihat? Umat Islam melihat Tapi ada memang dua agak- orang. Ya, ini saya tanggapi. Langsung saya tanggapi aja. Umat Islam melihat itu ada dua orang yang saling membodohi satu sama lain, saling mempercayai dan saling merayakan. Terima kasih. Oh, jangan begitu, Bang. Loh, kok jangan begitu sih? Udah fokus tema aja, Bang Cradle. Buktikan Yesus disalib, dah. Bisa nggak? Yesus disalib benar, Bang. Ya, buktikan Yesus disalib. Buktikan dengan data yang valid, jangan dengan data yang abal-abal. Silakan. Yesus disalib tuh disaksikan 600 mata orang memandang, Bang. Buktikan, saya minta bukti. Mana buktinya? Bukti ya. Orang udah ditanya buktikan kok, jelas orang minta bukti lah, gimana sih? Buktinya macam mana Macam mana buktinya? Ayo. Ada major di sini. Ada Mana Major? Pembuktiannya data atau Aku tak tahu. Si botol lagi. Ayo Major. aku kata Bibel, kau asal udah duduk kau di situ di dekat teralis. Aku udah senang kali aku ya. Ada peganganmu. Nggak usah banyak gayamu. Nggak pernah kau menang diskusi sama aku berak terus kau. Asal udah duduk di situ ada dekat teralis. Senang kali aku. Ada Mak? pegangan dia.
Silakan. Kredel, bisa nggak buktikan kredel? Bisa nggak? Aku tak pandai lah bang. Aku tak pandai lah nak membuktikan tu. Tapi di Alkitab kami memang mengatakan Yesus mati di salib. Itu valid bang. Oke, di mana tertulis? Silakan. Itulah tu. Yang detail tu tak tahu bang. Tak apalah bang. Aku turun dulu ya. Aku cuma mau tanya pasal Edis TV dengan Pak Bobong. Udah bang. Udah. Nggak ada pembahasan edis bang. Udah selesai pembahasannya. Menyimak aja Anda. Aku tak tahu apa-apa pun nak naik kat sini. Apa nak jadi? Ustaz Dio kok bisa bahasa gitu ya? Okey bang, kata Bible dengan Warahmatullahi wabarakatuh, Bang Iqbal, Bang Adi. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Ya, Connect of Cross. Selamat malam, Connect. Ya, shalom, selamat malam semuanya. Oke, Connect of Cross. Kita punya tema malam hari ini. Oh, ini penghujat ini juga ini. Ya apa-apa. Kumpul aja nggak apa-apa. Kalau kumpul sih, ku ternak kalian ya. Nah, kita diskusi satu-satu ya. Satu lawan satu. Jadi saya malam ini angkat tema sama Bang Ardiansah, buktikan Yesus disalib. Apakah Anda sebagai orang Kristen mampu membuktikan bahwa Yesus ini benar-benar disalib sebagai dasar keimanan Anda, ini pondasi keimanan Anda ini? Karena kalau Anda tidak mampu membuktikan Yesus disalib, maka timbul keraguan, kan? Timbul keraguan ya? Kacau. Bisa batal itu iman Anda. Begitu kami akan tertawa dengan terbahak-bahak. Oh, silakan. Ya, ketawa dulu kita tunggu. Ketawa dulu kita tunggu, silakan. Ya, coba ketawa dulu. Iya. Beberapa sumber yang membuktikan. Mana ketawamu? Jadi dengar dulu. Katanya ketawa terbahak-bahak. Kau ketawa dulu, saya tunggu, silakan. Yes. Karena saya Mana melihat tadi ketawamu? saya senyum. Loh, jangan senyum, ketawa. Iya. Mana? Saya sementara menertawai Anda. Iya, ketawa yang kenceng. Iya, tidak perlu saya ungkapkan, tapi saya ingin tertawa. Berarti udah selesai ketawanya, udah. Iya, makanya Dah? saya ingin buktikan. Iya. Oke, silakan buktikan Yesus disalib dengan data yang valid ya. Silakan. Oke. Data yang valid yang kita bisa ketahui itu melalui sejarah Kristen itu sendiri. Silakan, sejarah dari siapa? Sejarah dari siapa? Bahwa 4 kitab kanonik yaitu Matius, Yohanes, Matthews, Lukas, mana ada Matthews? Bahasa Inggrisnya Matthew, nggak ada Matthews. Apa Matthews? Matthews. Bodohnya kali. Bahasa Inggrisnya, bahasa Inggrisnya bukan Matthews, tapi Matthew, bukan Matthews. Sama apa lah? Astagfirullahaladzim, Matthew saking Inggrisnya semua aja. Bahwa ada yang sumber beres. kekristenan sendiri bahwa Yesus Kristus itu disalib. Dan juga Ya, buktikan. kalau itu belum Buktikan. cukup, Buktikan. Anda bisa membaca Di mana? Di Matius berapa? Di Matius berapa? Matius pasal berapa? Ayat berapa? Silakan. Oke, Matius Tidak perlu 27 ayat Anda tahu 6 mulai. Yesus disalibkan di situ. Santai Oke, dulu, Gordon. dan Silakan. juga kita mengetahui daripada sumber-sumber yang non Kristen. Satu-satu dulu. Yang mau dipakai ini, apakah sumber dari Kristen atau non Kristen? Yang mana yang mau dipakai? Tentu saja 4 kitab kanonik itu mencatat Baik. bahwa Yesus Dari 4 kitab ini, yang mau Anda angkat duluan itu yang mana? semuanya mengatakan Yesus disalib. Semuanya baik. Di mana tertulis? Di mana tertulis? Di mana tertulis Yesus disalib di 4 kitab ini? Di mana? Tentu saja ketika Tentu saja. Ayatnya dulu, Cok, yang saya tanya, bukan tentu saja. Gampang, sebentar. Ya, silakan. Di mana ayatnya? Saya bantuin buka di sini ya. Waduh, lerenya. Loh, Alkitab itu banyak, Pak, bukan sedikit. Ya udah, tak bantuin ya. Matius 27, silakan buka. Udah.
Matius 27 udah dibuka. Iya, Yesus disalib di Golgota. Terus Nah, iya dibuka dulu Matius 27, dibuka dulu. Dua penjahat Gimana? disalibkan bersama dia. Matius 27:38. Terus Injil Markus 15:20 hingga 25. Santai dulu, santai. Markus 15:27, Satu-satu dulu. Dua penyamun disalibkan Satu-satu. bersama dia. Injil Lukas 23:33, Yesus disalibkan di tempat bernama Tekorak bersama dua orang penjahat. Lukas 23:44 ayat 46, Yesus menyerahkan nyawanya disalib. Injil Yohanes Oke, udah. 19:16-18, Yesus disalibkan tempat bernama Golgota. Yohanes Oke. 19:30, Yesus berseru sudah selesai menyerahkan nyawanya. Oke, banyak baik. sekali. Santai, saya tanggapi ya. Ketika Matius menuliskan Yesus disalib, ini kan di sini tertuliskan. Anda tadi mengatakan kan, harusnya ayatnya 35, Matius 27:35. Anda nggak pernah baca itu. Sesudah menyalibkan dia, nah di situ yang tertulis dia, Yesus kan. Pertanyaan saya, Matius tahu dari siapa bahwa yang disalib adalah Yesus? Tahu dari siapa? Matius itu adalah murid Tuhan Yesus. Berarti Matius hadir dalam penyaliban. Hadir. Tentu saja para rasul itu mempunyai kelebihan. Bukan itu pertanyaan saya. Saya ulang pertanyaan saya. Saya ulang pertanyaan saya. Santai, Bang. Santai. Saya ulang pertanyaan saya. Ketika Yesus disalib, berarti Matius hadir dalam penyaliban itu. Betul atau salah? Tentu saja dia menulis itu, tentu saja dia mengetahui. Itu nyata, Saya dia tanya menulis. hadir nggak? Hadir nggak di situ Matius? Nyatanya dia mengetahui dan dikonfirmasi. Hadir oleh atau tidak? tiga Pertanyaan saya, yang lain. apakah Sama-sama Matius menulisnya. hadir dalam penyaliban Yesus pada saat itu? A. Hadir. B. Tidak hadir. Nah, memang Matius menulis begitu. Loh, saya nggak tanya itu. Pertanyaan saya, A. Hadir. B. Tidak hadir. Anda tadi mau membuktikan bahwa Yesus disalib. Sekarang Anda lari-lari. Loh, saya bertanya kepada Anda, Bung. Kebiasaan Anda kenal loncat-loncat karena tidak bisa Berarti secara langsung santai. Fokus Santai. Berarti secara langsung ketika Anda membawakan Matius ini, secara langsung Anda memaksa saya harus percaya dengan itu, betul? Saya tidak menyuruh Anda memaksa, tapi saya Oh ya sudah, kalau nggak memaksa, kalau Anda tidak memaksa saya untuk langsung percaya kepada ayat itu, bolehkah saya uji bahwa ayat ini betul atau salah? Boleh saya uji? Boleh? Boleh, silakan saja. Oke, baik. Saya uji sekarang. Ketika Matius menuliskan Yesus disalib, apakah A. Matius hadir dalam penyaliban Yesus atau B. Matius tidak hadir? A. Hadir, B. Tidak. Jawab. Memang di situ tidak ada tertulis, tetapi tiga A. lain Hadir, B. mengkonfirmasi. Tidak. Saya ulang pertanyaan saya. Saya ulang ya. Saya ulang. A. Hadir, B. Tidak hadir. Lah, untuk apa kita membutuhkan Yesus disalib? Ya kan? Saya sudah mengatakan kepada Anda, saudara teman-teman Kristen, tidak ada yang bisa membahas ini dengan saya dan Bang Iqbal soal penyaliban Yesus ini. Tidak ada yang bisa membuktikan kepada kami bahwasanya Yesus betul-betul disalib. Nggak ada, teman-teman. Mereka hanya berprasangka saja. Mereka hanya mempunyai prasangka saja bahwasanya yang disalib adalah Yesus. Tapi sesungguhnya ketika diuji ayat itu, maka tidak bisa dibuktikan dengan data yang valid tuh. Oke, Night of Cross diem dulu. Kita tanya Major. Kau diem dulu. Kau nggak bisa jawab. Silakan Major. Silakan Major. Oke, ketika Matius menuliskan, ketika diselesaikan dulu sampai kesimpulan. Setelah itu Anda mirroring dengan hal yang sama, boleh? Oke? Oke. Diselesaikan dulu sampai poin kesimpulan. Sekarang pertanyaan saya, ketika Matius menuliskan Yesus disalib, berhubung saya ini orang akademis, Bang Major, maka saya akan bertanya secara akademis pula. Ya kan, saya tidak akan bertanya dengan sisi teologi, enggak, saya akan bertanya dari sisi filologi, oke? Nah, sekarang ketika Matius menuliskan Yesus disalib, sesudah menyalibkan dia, pertanyaan saya, dia tahu dari mana?
Oke, dia tahu karena Yesus dan Matius itu sejaman. Saya nggak tanya itu, saya ulang pertanyaan saya. Ketika Matius menuliskan Yesus disalib, ini bahasa Indonesia loh ini, saya bertanya ini. Saya harap Bang Iqbal ngerti bahasa saya bukan menggunakan bahasa hewan loh ini. Iya, ngerti banget kalau saya. Ya. Iya. Saya tanya nih, pakai bahasa Indonesia nih. Sejaman loh, Dian. Bukan itu pertanyaan saya. Saya nggak tanya sejaman dan tidak sejaman. Pertanyaan saya adalah, ketika Matius menuliskan Yesus disalib, pertanyaan saya, Matius tahu dari mana? Jawab, tahu dari siapa? Oke, dari cerita yang ada pada saat itu. Baik, saya simpen jawaban Anda dulu ya. Boleh saya kritisi? Boleh saya kritisi? Boleh? Silakan, nggak apa-apa. Oke. Ketika Anda mengatakan Matius tahu dari siapa tadi? Orang yang sejaman. Iya. Iya, tahu dari orang yang sejaman pada saat itu. Oke, baik. Pertanyaan saya, siapa nama orangnya? Ya banyak yang menyaksikan kan? Oke, sebutkan satu aja. Siapa yang nama orang yang menyaksikan? Oke, ibunya Maria. Anda tahu dari mana kalau Maria ada di situ? Ada. Tahu dari mana? Emang ibunya menyaksikan kalau Ya, Anda tahu dari mana kalau ibunya menyaksikan di situ? Anda tahu dari mana? Ada ayatnya. Ada kita menjelaskan. Di mana tertulis? Oke. Tunggu ya. Silakan. Karena ini cari data. Saya tunggu nggak apa-apa. Selesai kau, ayo. Saya tunggu nggak apa-apa. Saya siap untuk menghadapi. Nggak ada selesai, nggak ada. Udah Major gas lah. Aku Ya, pengen teralis aja nih, pengen teralis. Udah diam aja, 19:25-27. Nah, kau nggak ngerti apa-apa. Diam dulu kau. Silakan Major. Teman-teman Major. tetap layar, jangan lupa tetap layar dan juga di follow hostnya, ya. Itu ada love orange di atas, jangan lupa ditekan love orange hostnya dan juga di follow Betul. teman-teman kita yang ada di sini, ya. Boleh, silakan, ada saya yang mau follow saya. Silakan Ustadz Dio. Yang bagi teman-teman yang mau mendaftar API Kaltim, hubungi Bang Iqbal. Yang mau mendaftar API Jabodetabek, hubungi Ustadz Dio ya, gitu. Oke, lanjut. Secara singkat aja, nanti yang panjangnya versinya Bang Iqbal ya. Oke. Silakan Major. Oke, di Yohanes 19 ayat 25. Yohanes 19 ayat 25. bacakan. Ini bolak-balik saya buka Alkitab, buka ini lagi. Bacakan dulu. Mana yang si King? Lo baca. Baca. Kalau muter-muter balik-balik ini nanti pada ini, Cok. Mana yang Kristen? Coba baca dulu. Yohanes 19 ayat 25, Matius 27 ayat 55 Satu-satu dulu. Satu-satu dulu. Iya, saya bantu Yohanes bacakan berapa? aja. Ya, Yohanes satu-satu dulu. 19:25-27. Yohanes 19 ayat 25. Nah, silakan bacakan. Dan di dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan muridnya dikasihnya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Oke, udah. Boleh saya tanggapi? Boleh saya tanggapi? Boleh? Oke, baik. Pertanyaan saya, ketika Yohanes menuliskan di samping itu berdiri ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Pertanyaan saya, Yohanes tahu dari mana? Kalau di situ ada, Dari ibunya ya. Gimana? Dari ibunya. Tunggu. Gimana? Santai satu-satu dah. Ini kok dua orang yang ngomong ini lu. Satu. orang lah. Satu orang lah. Gantian. Parah kau ini. Satu orang yang ngomong. Oke, saya ulang Major ya. Major. Ya. Ketika Yohanes menuliskan di situ ada ibunya, pertanyaan saya, Yohanes dikasih tahu siapa? Ya. Ibunya sendiri, kan Yohanes kan muridnya. Pasti kan cerita. Berarti kesimpulannya Yohanes dikasih tahu ibunya. Ya pastilah. Ibunya Yesus. Orang di sekitarnya. Ya. Berarti Yohanes selain daripada Bunda Maria. Berarti Yohanes gak ada di situ ya? Ya nggak apa-apa, kita katakan lebih ada di situ. Oke, baik. Saya ikutin. Yohanes, satu-satu lah, Night. Major, suruh diam itu si Night itu. Suruh diam itu. Oke, kita lanjut ya. Berarti Major berpendapat Yohanes dikasih tahu sama Bunda Maria, betul? Ya.
Pertanyaan saya, di mana tertulis Maria memberitahukan kepada Yohanes bahwasanya Maria ada di situ? Ah, di mana tertulis? Ini kemana lah? Tadi sih siapa menyaksikan? Udah dikatakan Bunda Maria di situ. Loh, ada. ini saya butuh validasi. Ya, sekarang kan Ayo. gini. Orang yang menuliskan kitab itu adalah muridnya Yesus. Dari mana referensinya? Pasti orang-orang dari sekitar itu, termasuk bundanya Ibu. Tunggu dulu. Bundanya Jangan Maria. kemana-mana. Tunggu dulu, Jor. Jangan kemana-mana. Fokus kepada pertanyaan saya. Ketika saya bertanya, Yohanes tahu dari mana? Anda memberitahu saya bahwa itu dikasih tahu Bunda Maria, kan gitu? Tertulis di mana bahwasanya Bunda Maria memberitahukan kepada Yohanes mengenai saya berdiri di situ, saya berdiri di sini, di situ ada ini, ada itu. Di mana tertulis Maria memberitahukan kepada Yohanes? Di mana? Gini loh dia. Loh, Yohanes gimana ini? Suatu referensi. Oke. Astagfirullah. Gini. Izin Mardi. Kenapa? Ya, silakan. Ya, sedikit ya. Oke, tadi siapa yang membawakan dalil Matius tadi itu bahwa mereka melihat dari dekat, katanya berdiri dekat salib. Betul tidak? Siapa tadi yang mendalilkan? Ntar saya kasih data dulu ya. Sabar teman-teman. Ya, tadi teman-teman. Apa wi? Iya, tadi mana suaranya Gordon? Major. Kenapa? Tadi kau mengatakan, kau mengutip di kitab Matius bahwa di situ mereka melihat dari dekat, ya. Dalam Matius berapa tadi? Yohanes. Dalam Yohanes berapa? Yohanes 19:25. Dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Berarti dari dekat dia melihat, betul? Dia melihat dari dekat, betul apa tidak? Iya dong. Oke. Pertanyaan saya, pakai Matius, Bang. Ya, sebentar, ini aja. Dalam Lukas pasal 23 nomor 49, Lukas. semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Mana yang betul? Di mana dikatakan ibunya situ? Semua orang yang mengenal Yesus. Siapa yang mengenal Yesus ini? Iya, banyak yang mengenal dia. Iya, termasuk ibunya tidak? Mana di situ dikatakan? Termasuk ibunya tidak? Iya, banyak yang mengenal dia. Sekarang nama ibunya situ mana? Oke, nih aku kasih dalil lagi. Ntar. Matius saja, Bang. Matius saja. Iya. Ada itu namanya. Matius 20. Matius 27. Matius 27 nomor berapa itu Bang Ardi? Aku lupa. Sekitar nomor 30-an. Coba dibaca. Sekitar nomor 30-an sampai 40-an. Ntar. Setunjuk kau ya. Kau minta nama tadi kan? 2750. Sorry. 2752. 2752 kalau nggak salah. Nggak salah itu. Oh, 56. 5556. 5556. Nah, tuh. Coba dibaca di situ. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh pada dekat. Udah baca. Kan memang perempuan itu cuma ada satu. Dan ada di situ banyak perempuan. Apanya satu? Ini banyak apa satu? Ya iya, makanya baca. Ya. Itu kau yang merepek duluan. Banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Jeter. Di mana? Ayo, di mana Maria ibu Yesus? Di mana mamanya Yesus? Mana mama Yesus? Ada nggak di situ? Mana? Bunda Maria ada nggak di situ? Ya, mana mama Yesus? Ada nggak? Enggak ada. Nggak ada. Ya. Enggak ada. Ayo bingung. Allah, ya. Sekarang Ya. Maria banyak. Ya. Maria Magdalena ada. Satu poin ya. Ini Satu apa poin. nih? Kau Sebentar. Kau cocokologi, ilmumu nggak Ya. ada kau ini. Ya, nggak apa-apa ya. Satu poin teman-teman perkara saksi. Kalau yang menyaksikan itu banyak. Tapi Sebentar, yang iya itu sebentar. ada, yang jauh ada. Iya sebentar. Dalam Markus pasal 15 nomor yang ke-25 di sini dikatakan hari jam 9 ketika ia disalibkan. Ini betul apa tidak?
Mana lagi lari? Betul tidak Yesus disalib jam 9 ini? Iya. Betul tidak? Ya udah lanjut. Apa mau tanya? Jangan kau merepek duluan. Pertanyaan saya, betul tidak Yesus disalib jam 9? Iya. Oke. Masalah jamnya itu ya, Sebentar dulu. Sebentar, sabar. Sepakat tidak hari jam 9 ketika ia disalibkan? Kalau masalah jam itu relatif. Karena kenapa? Oh, kok relatif sih? Loh. Ya iya. Loh. Tepatnya Pertanyaan waktu saya, bisa ya. Anda sepakat tidak jam 9 ketika ia disalibkan? Iya, nggak apa-apa. Nggak sepakat. Kok nggak apa-apa sih? Kok ragu sih? Sepakat apa tidak sepakat? Nah, lanjut. Kau kayaknya ini. Pertanyaanku Major, enggak. Kau sepakat tidak ini? Iya, saya sepakat semua dalam Alkitab. Oke, sepakat ya. Itu menurut Markus. Sekarang kita masuk ke dalam Yohanes 19. Ya sebentar. Oh, ya pastilah. Hari itu ialah hari persiapan Paskah. Kira-kira jam 12 kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, inilah rajamu. Maka berteriaklah mereka, enyahkan dia, salibkan dia, kata Pilatus kepada mereka. Haruskah aku menyalibkan rajamu? Jawab imam-imam kepala, kami tidak mempunyai raja selain daripada kaisar. Pertanyaan saya, di sini menurut Yohanes, jam 12 dia masih bersama Pilatus di dalam ruang persidangan, dan di hadapan imam-imam kepala, di hadapan orang-orang Yahudi, Pilatus berkata, inilah rajamu, katanya. Nah, pertanyaan saya, Yesus yang disalib yang jam 9 tadi, Yesus yang mana? Ya, di sini silakan. kan ada para kira-kira, ya. Loh. Berarti tidak menentukan jam yang tepat. Kira-kira, itu kan kira-kira jam 12. Kalau kira-kira jam 12 itu berpotensi nggak kira-kira selisih sampai 3 jam begitu? Ya iya, berarti Wah, kira-kira ngeri. jam 12. Berarti tidak boleh jam 12. Berarti Ngeri. jam 12 ke bawah. Ngeri. Oke, sekarang gantian bertanya. Ngeri. Nanti kalian ada ilmu. Sebentar, Ayo. sebentar, Saya mau sabar. bertanya. Ini Sabar. mau bertanya doang gimana? Sabar dong. Aku mau bertanya, kita memang Sabar dong. Sabar. Gimana kualitas segini? Sabar dong. Boleh jawab tentang jamnya? Bentar. Sabar. Ya. Dalam Matius pasal 27 nomor 45, di sini tertulis, mulai dari jam 12 kegelapan meliputi di seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli lama sabahtani. Artinya, Allahku, Allahku, kenapa kau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka yang mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh, memberi Yesus minum. Di sini Yesus itu menyerahkan nyawanya. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Itu sekitar jam 3 Major. Ya, jam 3. Jelas? Iya, cepatlah. Kau Ya sebentar dulu. Tanya. Oh, udah kalau kau begitu kau turun aja udah, kalau nggak mau diskusi. Ngapain kau di sini? Bukan, asal udah aku bilang Enggak, tadi ya. bukan kacir kalian. Enggak apa-apa. Kalau kau nggak mau menanggapi aku, ngapain aku dari tadi bawa data? Jelaskan apa yang mau kau panjang-panjang. Ya ngapain aku dari tadi nunjukkan kau data kalau kau nggak mau nanggapi, bodoh? Di situ kira-kira ya, jam 3 itu pada hari kesudahannya tuh Yesus penggenapan. Berarti Yesus Jam 3 ini ia menyerahkan nyawanya. Yang disalib jam Iya. 9 pagi tadi kan langsung meninggal. Itu yang mati tadi pagi Yesus yang mana? Nah itu, kau jawab. dengarkan. Ya, saya dengarkan. Saya kasih dulu bagian daripada analogi ya. Contohnya saya di suatu tempat atau suatu di jalan ya, ada menemukan suatu kejadian, entah senggolan suatu kendaraan, ya, kecelakaan apalah. Apa Di situ cuy kan ini banyak cuy, orang cerita menyaksikan. apa ini? Ya dengarkan dulu. Cerita kokos. Dari depan ruko sana ada yang melihat, dari dekat ke sana ada yang melihat, dari beberapa sudut semua banyak yang melihat. Oke, di saat kejadian itu ditanyakan seorang wartawan yang tidak ada pada saat kejadian itu ditanyakan. Oke, bagaimana kejadiannya? Yang satu mengatakan, tadi aku melihat di situ, jelaskan, kira-kira jam segini. Bisa aja jamnya itu tidak sama. Tapi yang dijelaskan di sini adalah kronologi kejadiannya itu jelas sama. Kejadian itu memang benar ada, gitu loh. Kalau masalah penjelasan itulah buktinya Bible itu satu kebenaran. Karena kenapa? Diceritakan dari orang-orang yang berbeda dengan perspektif yang berbeda. Ya, dia itu mempunyai sudut pandang yang berbeda. Major, saya tanggapin sebentar ya Bang Ibang.
Major, Ya, silakan. kau tadi mengatakan dalam satu kejadian diceritakan dengan yang berbeda-beda. Pertanyaan saya, harusnya kalau ada satu kenyataan, jika diceritakan oleh 4 orang yang berbeda, pertanyaan saya, harusnya keempat-empatnya sama atau keempat-empatnya berbeda harusnya? Ya. Konteksnya kan di situ ada kejadian penyalipan, sama nggak? Saya ulang pertanyaan saya. Saya ulang pertanyaan saya. Saya Bagaimana ulang nih. mereka cara Saya ulang nih ya. menjelaskannya, Saya ulang ya. memberitahunya, kapasitas Saya ulang ya. sesuai dengan Saya pemahaman ulang ya. mereka. Saya ulang ya. Oke? Saya ulang, oke? Ini bahasa Indonesia, Jor. Ketika ada satu kejadian, fakta kejadian itu, kalau kejadiannya jam 9, nggak mungkin nggak jam 9 karena kejadiannya jam 9. Jadi mustahil kalau nggak jam 9 karena kejadian faktanya jam 9. Pertanyaan saya, kalau ada 4 orang yang menyatakan, 4 orang yang menceritakan, harusnya keempat-empatnya ini merujuk ke jam berapa harusnya? Gini loh dia. Jawab pertanyaan saya dulu. Harusnya keempat-empatnya. Santai dulu. Santai. Saya ulang ya. Santai. Begini, Jor. Kalau kejadiannya nyatanya faktanya jam 9, fakta jam 9. Misal, kalau yang menceritakan saya Uniriva, Major sama Bang Kata Bible. Pertanyaan saya, agar dikatakan valid, maka Major, saya, Uniriva sama Kata Bible harus menuliskan jam berapa kejadian itu. Bisa saya jawab ya? Jangan potong dulu ya. Jam berapa? Jawab dulu. Jam berapa? Jawab dulu. Ini mungkin ini nggak bisa diskusi ini namanya. Ini nggak bisa diskusi. Dengarlah. Justru saya mengejar Anda supaya Anda nggak lari kemana-mana, Major. Penentuan jam belum ada. Bukan itu pertanyaan saya. Matahari. Pertanyaan saya bukan itu. Kenapa komunikasi pada jam? Berarti kesimpulannya Bible-nya salah. Ya, bagaimana mereka tuh menjelaskan itu sesuai sudut pandang dia? Oh, dari mana kau zamannya orang itu udah ada jam? Oke, aku baru paham Bang Iqbal. Ternyata Bible ini menurut sudut pandang manusia, bukan ilham dari Tuhan. Oh, gitu. Itu kan sejarah. Iya. Ya pantas ya. Jadi gini, Major. Saya udah dapatkan kesimpulan. Ternyata Bible itu bukan dari Tuhan ya. Ternyata dari sudut pandang mereka ya, betul ya? Ya kitab kami memang kitab sejarah dan lah ya berarti bukan dari Tuhan kan? Ya itu memang dari manusia itu. Berarti bukan dari Tuhan. Sepakat dulu kita. Itu tadi penjelasan yang kami bacakan dari manusia, pengakuan manusia. Kita sepakat dulu. Bukan dari Tuhan. Sepakat? Yang mana? Yang bukan dari Tuhan yang mana? Loh, lah kitabmu. Ayat yang saya bacakan atau yang mana? Loh, gimana nih orang? Lah yang kamu bacakan tadi. Sekarang nggak bisa, kau nggak bisa giring saya. Yang mau dikatakan bukan penentuan yang mana? Udah selesai kita. Kita selesai. Jadi nggak ada masalah. Ternyata begini, sudah diakui Bible ini bukan dari Tuhan oleh Major, betul? Bukan Bible-nya, tapi ayat yang tadi itu memang itu, Bu. Loh, ayat itu ada di Bible nggak? Ayat itu ada di Bible nggak? Iya. Ada. Berarti kesimpulannya itu dari Tuhan bukan? Bukan Bible-nya, karena kita sejarahnya pewahyuan. Oh, yang mana yang wahyu? Ada wahyu Tuhan, ada sejarah. Yang mana yang wahyu, yang mana yang bukan wahyu? Yang mana yang wahyu? Yang mana yang wahyu? Yang wahyu yang berfirmanlah Tuhan, itu perkataan Tuhan. Oh, berarti di Perjanjian Lama? Iya, Perjanjian Lama, iya. Perjanjian Baru nggak, bukan wahyu semua ya? Ada wahyu Yesus juga bukan. Sepakat dulu kita, Perjanjian Baru bukan wahyu semua ya? Tidak semua wahyu. Di Perjanjian Lama pun tidak semua wahyu. Berarti kesimpulannya kitabmu bercampur antara firman Tuhan dengan yang bukan firman Tuhan, bercampur. Ya, antara firman berarti Tuhan. nggak suci ya? Nggak suci ya? Yang suci firman Tuhan, perkataan Tuhan. Sesuatu yang suci dicampur dengan sesuatu yang tidak suci. Pertanyaan saya, saya ulang pertanyaan saya. Sesuatu yang suci dicampur dengan sesuatu yang tidak suci. Pertanyaan saya, jadinya suci atau tidak? Ya, wahyu Tuhan itu suci. Tapi saya ulang pertanyaan saya. Saya ulang. Ada nasi soto. Santai. Ada nasi soto, Jor. Nasi soto ini bersih sekali, Jor. Kau diam dulu, Cross. Nasi soto ini bersih sekali, Jor. Ya. Orang-orang yang makan nasi soto itu senang karena apa? Di situ bersih. Pertanyaan saya, ketika nasi soto itu saya campur dengan
air got 1 sendok. 1 sendok aja, nggak banyak-banyak. 1 sendok. Air sotonya itu 200 sendok. 200 sendok ya. Air gotnya 1 sendok. Saya campur di situ. Pertanyaan saya. Anda mau makan nggak? Anda mau makan nggak? Anda mau makan nggak? Ya mau, kalau tidak tercampur semua. Loh, saya campur semua, saya campur. Ya nggak apa-apa, kalau itu untuk kebaikan saya makan. Kenapa? Kenapa botol? Kadang-kadangnya masih lebih banyak daripada. Oke, nggak apa-apa. Oke, sekarang nggak ada masalah. Jadi kesimpulannya berarti kesimpulannya soto yang kau makan tadi sudah tidak bersih 100%, betul? Ya, oke, itu nggak apa-apa karena kamu mengambil sudut pandang. Ya itu sotonya lah, sama dengan Bible-nya. Iya. Berarti Bible yang ada di kitabmu ini sudah tercampur dengan yang bukan firman Tuhan. Kesimpulannya bukan kitab suci 100%, betul? Yang saya katakan tadi kan, wahyu Tuhan itu adalah firman Tuhan. Ya? Sejarah itu adalah perjalanan proses adanya kitab itu. Jor, tahu nggak Jor? Jor, tahu nggak? Kalau saya kejar divalidasi, kau langsung nggak bisa jawab loh. Makanya saya kejar di situ. Kalau misal saya bertanya kepada Major gini, Jor, penyalipan tentang Yesus ini valid nggak? Major mau jawab apa? Ya valid. Siapa yang memvalidasi? Hah? Ayo. Orang-orang Siapa yang memvalidasi? luar- Ayo. Oh iya, untuk sekarang ya orang-orang sejarawan di luar daripada kekristenan. Oke, orang sejarawan di luar kekristenan. Gak boleh nak, sini nak. Orang sejarawan di luar kekristenan itu mempunyai otoritas apa untuk memvalidasi tentang Yesus? Ini kan membahas Yesus, betul nggak? Betul nggak? Ini bahas Yesus kan? Iya. Apa otoritas mereka sehingga mereka berhak memvalidasi sesuatu tentang Yesus? Ini yang dibahas sesuatu tentang Yesus. Apa hak mereka? Oke, ini bukan masalah otoritas, tapi bagaimana mereka? Loh, kok bukan masalah otoritas? Yang namanya validasi itu harus berotoritas. Mereka mencatatkan suatu sejarah yang benar, Berarti kesimpulannya, oke, ukurannya tidak ada. Ukuran benar dan tidak apa? Ya. Ini bukan masalah hak apa tidaknya. Loh, dia. ukuran Tapi benar dan tidak. Itu dituliskan dengan Santai. Pertanyaan saya, ukuran benar dan tidak apa? Hah? Ukuran benar dan tidak benar apa? Fakta sejarah. Fakta sejarah. Iya. Siapa yang bisa membuktikan fakta sejarah itu benar? Coba sebutkan satu nama. Oke, fakta sejarah itu dengan adanya penemuan penelitian. Penelitian dari siapa? Adanya situs-situs. Penelitian dari siapa? Saya tanya nama orang. Dengarkan Jor, Anda bahas penelitian. Penelitian dari siapa? Saya bahas nama orang. Siapa? Kenapa lagi? Penelitian dari siapa? Saya tanya nama orang. Banyak sejarawan dari Yunani, dari sebutkan satu orang saja, jangan banyak-banyak. Sebutkan satu orang. Coba jawab dulu, namanya siapa tadi itu? Apa? Enggak, saya tanya Anda, siapa nama orang itu? Jawab. Aduh, kok buka data lagi. Ya, silakan. Siapa nama sejarawan itu? Silakan. Tapi kalian kasihlah saya bertanya dulu ya. Santai-santai jawab dulu. Selesaikan dulu satu poin ini. Selesaikan satu poin. Tadi kan Anda sudah sepakat dengan saya untuk menyelesaikan satu poin. Setelah satu poin, Anda di sini ada Unirifa, ada Usadio yang siap untuk menjawab apapun pertanyaan Anda. Tenang aja. Gak usah khawatir. Kau kayak nggak kenal kita aja, Jor. Mana mungkin kau nggak boleh bertanya? Mana mungkin saya turunkan kau? Malulah saya di hadapan mereka. Gimana sih? Silakan. Siapa nama sejarawan itu? Tatikus dari siapa? Romawi. Siapa? Flavius. Satu orang aja, satu orang aja. Siapa? Tacitus kucuk. Tacitus. Oke, Tacitus satu orang. Tacitus ya. Kita ambil Tacitus satu orang. Pertanyaan saya, Tacitus itu hidup tahun berapa? Hah? Tahun berapa dia hidup? Apakah semasa Yesus? Makasih Irma. Apakah semasa Yesus? Saya tanya. Tahun 55 Masehi. Semasa Yesus nggak? Iya, tahun 55 Masehi dia. Semasa Yesus atau tidak?
Iya, sekarang gini. Apa kepentingan Tacitus untuk menuliskan itu? Bahwa dia bukan ada. Jadi santai Jor. Santai. Karena tidak ada pengaruh. Santai Jor. Pertanyaan saya, semasa Yesus atau tidak? Jawab. Iya. Semasa Yesus. Ya, Yesus sudah terangkat ke surga. Kadang Yesus sudah terangkat. Lah ya sudah. Iya, berarti bukan semasa Yesus. Berapa tahun? Ya iya. Berarti bukan semasa Yesus. Sepakat dulu kita. Kita sepakat dulu. Santai Jor, santai dulu. Kita sepakat dulu. Tidak semasa Yesus. Sepakat? Oke ya, udah silakan. Sepakat? Oke, pertanyaan saya, ketika Tacitus menuliskan Yesus di salib, pertanyaan saya, Tacitus dikasih tahu siapa? Sebutkan satu nama orang. Oke, dikasih tahu siapa? Aduh. Ya, saya butuh nama orang. Tidak ada orangnya. Loh, Kredel di mute deh. berarti ngarang. Kredel di mute deh. Bukan, dia Kredel di sejarawan, mute deh. pasti menggali tentang sejarah sebelum dia. Anda tahu dari mana? Kalau kau katakan apa kata Tacitus itu sejam dengan iya. Bukan itu. Iya, Anda kan mengatakan menggali. Santai. Tahun berapa? Santai. Anda mengatakan menggali. Pertanyaan saya, Anda tahu dari mana kalau Tacitus menggali? Tahu dari mana Anda? Ya. Yesus itu dan Tacitus itu sejaman. Saya ulang pertanyaan saya lagi. Tidak melihat itu. Saya ulang pertanyaan saya lagi. Anda tahu dari mana? Yang saya tanyakan Major tahu dari mana? Kalau Tacitus menggali informasi, Anda tahu dari mana? Oke, dari orang-orang yang ada pada zaman dia. Di mana tertulis? Loh, di mana tertulis? Katanya mau bukti valid. Ya, ini kita buktikan valid atau tidak? Mana? Di mana tertulis? Sejarah Tacitus ini, bukunya Tacitus baca. Tunjukkan kepada saya, silakan. Tunjukkan. Baca sejarah bukunya Tacitus. Tunjukkan kepada saya bahwasanya Tacitus menggali informasi. Tunjukkan kepada saya. Tunjukkan. Sebelum Bang Ardi lanjut, izin aku mau kasih sedikit informasi. Silakan, Nik. Teman-teman di sini ada saudara kita yang sedang belajar tentang agama Islam, di antaranya Kredel ini ya. Saudara kita Kredel, apa kabar adekku? Udah disapa belum tadi Iqbal sama Bang Ardi? Udah diskusi tadi. Udah. Kabar baik. Standby ya, standby. Iya, Dek. Saya dengar aja. Bang Ya. Adi, ginilah Bang Adi, agamamu juga benar, agama kami juga benar. Yalah. Udah. Nanti sabar, jangan cakap macam gitu. Kita discuss. Kita tidak lagi kesimpulan mana pendapat siapa yang kita terima. Kita lagi discuss. Nanti awak senyap je, kita akan dengar. Oh ya, satu lagi saudara kita yang sedang belajar, saudari kita namanya Irma di bawah ya. Irma ini salah satu saudari kita Islam yang hampir tersesat di room Edis beberapa waktu lalu ya, dan hampir dibaptis sama iblis. Alhamdulillah tidak jadi. Setelah Irma akhirnya mendapatkan ilmu di room Islam, akhirnya beliau insya Allah mudah-mudahan kalau bisa tolong bantu naikkan biar beliau belajar di koma kita ini dulu. Naik Irma. Tolong naikkan Irma. Ini belum jadi moderator, Dek. Kredel. Mana dia? Aduh, sama Pak Bom tuh, tahu tak? Ya. Gak ada Irma. Ada Nama dia di Irma bawah. ada. Irma kalau mau minta naik silakan naik ya, Dek. Karena tadi beliau mau belajar bahasa Islam maksudnya. Oh ya, satu lagi. Ya nanti beliau insya Allah naik. Beliau koordinasi sama Uni di WA ya. Nah, Oke, silakan. Kredel, saya kalau nanti Bang Ardiansa sudah ambil masa dengan Gordon, jadi si Gordon alias si Mayor ini klasifikasinya bukan lagi orang tersesat ya Kredel, tapi penyesat. Jadi saya pikir bukan orang yang layak untuk diberikan ilmu. Nah, kamu dan saudari aku Irma itu berhak atas ilmu. Maka nanti saya fokus ke kalian berdua. Kredel, awak dengan saya nanti kita ada urusan. Nah, terlepas dari awak terima atau tidak, that's not my personal business ya. Tugas saya menyampaikan. Lanjut Bang Ardiansa dengan si Mayor. Mayor ini sudah akut. Ibarat kata Mayor ini sudah pakai gelang ungu. Tinggal nunggu aja lagi ya. Lanjut Bang Ardiansa. Usah jadi framing kau Ripa. Kau dari ilmu kau lari urusan saya. Santai Gordon, santai Major. Jadi kita lanjut Major. Siapa yang mendalilkan maka dialah yang wajib membuktikan. Tadi Major mendalilkan bahwasanya Tacitus itu menggali informasi. Siapa yang mendalilkan maka dialah yang wajib membuktikan. Buktikan. Oke, kau mengaku nggak dari sejarawan? Buktikan dulu. Enggak, mengaku nggak kalau sejarawan? Dari mana saya mengakui? Saya belum tahu buktinya. Kalau kau seorang akademisi, kau mengaku nggak tadi sejarawan? Di mana buktinya sekarang? Kalau dia sejarawan, buktinya mana?
Kau kan seorang akademisi. Kau tahu nggak tentang sejarawan? Buktikan kepada saya siapa yang mendalilkan, maka dialah yang wajib membuktikan. Sekarang buktikan kepada saya di mana tertulis Tacitus menggali informasi, dan buktikan kepada saya Tacitus menggali informasi dari siapa. Sebutkan satu nama orang. Saya nggak butuh banyak. Saya butuh satu nama orang. Misal begini. Uniriva memberitahu kepada saya bahwasanya Bang Iqbal jam 9 malam live. Terus saya ditanya Bang Iqbal, Bang Ardi tahu dari mana kalau saya live? Oh, saya dikasih tahu Uniriva. Ini juga benar. Clear, simple, masuk akal. Pertanyaan saya sekarang, Tacitus tahu Yesus disalib, tahu dari mana? Jawab. Oke, dari cerita di masa dia itu. Hah? Apa? Dari cerita-cerita yang didapatkan dia di masa itu, sejarah-sejarah. Saya tanya nama orang. Saya tanya nama orang. Tahu, tidak bisa saya jelaskan namanya. Oh, Tapi selesai itu berarti tahu. sejarah selesai. Oke, nggak apa-apa. Habis, nggak bisa. Selesai, nggak apa-apa. Nggak bisa berarti ya. Oke, sepakat ya. Nggak bisa dipercaya. Kita sepakat dulu. Tacitus tidak bisa dipercaya secara sejarah. Gagal untuk membuktikan Yesus disalib, betul? Oke, nggak apa-apa. Sekarang saya Oke, sekarang kita ke Matius. Pada saat Matius menuliskan Yesus disalib, tuh santai dulu, kan belum simpul. Syukron, Bunda. Pada saat Matius menuliskan Yesus disalib, pertanyaan saya, Matius dikasih tahu siapa? Sebutkan satu nama orang. Oke, orang yang menyaksikan, termasuk ibundanya. Nama orang. Bunda Maria. Oke, buktikan ke saya Bunda Maria memberikan langsung kepada Matius bahwasanya dia menginformasikan hal itu. Mana buktinya bahwasanya Bunda Maria memberikan informasi itu? Mana? Tidak tertulis. Berarti kau ngarang? Bukan ngarang. Karena orang kau tahu dari mana? Kau tahu dari mana? Ya, tidak harus tertulis. Tapi pastinya Bunda Maria menceritakan bahwa karena Matius itu muridnya Yesus. Orang sejaman, dengerin, bro, dengerin. Orang sejaman, tapi kalau dia tidak pernah mendapatkan informasi itu, tidak pernah diceritakan sama seseorang. Misal, saya sejaman sama mahasiswa saya loh, dengerin, Jor. Saya punya banyak mahasiswa, saya sejaman dengan mahasiswa saya. Pertanyaan saya, apakah semua mahasiswa saya tahu bahwasanya kesukaan makanan saya adalah nasi goreng? Tahu nggak? Saya tanya Mas Jor. Nggak tahu. Padahal sejaman. Ayo, sejaman nggak saya sama mahasiswa saya? Misal begini, Bang Iqbal kan tahu kan, saya kan makan nasi goreng, suka nasi goreng. Bang Iqbal tahu nggak? Tahu nggak? Udah lanjut. Bang Iqbal tahu nggak? Saya tanya Bang Iqbal dulu, Bang Iqbal. Ya, Bang Iqbal tahu kan saya suka makan nasi goreng, betul nggak? Tahu banget. Karena saya kasih tahu ke Bang Iqbal, betul? Betul. Dan saya menyaksikan. Saya. Dan saya menyaksikan itu. Menyaksikan. Oke. Sekarang pertanyaan saya, Matius ketika menuliskan Yesus disalib, Anda mengatakan dikasih tahu Maria. Buktikan bahwasanya Maria memberitahukan kepada Matius bahwasanya Yesus disalib. Di mana tertulis? Tidak ada. Betul. Oke, clear. Matius tidak bisa dipercaya sebagai data yang valid. Sepakat kita. Oke? Nggak apa-apa. Oke, sepakat. Oke, sepakat ya? Ya, sepakat. Sepakat ya? Sekarang, ganti aku mau bertanya. Oke, sip. Ya, Sekarang kita ke Lukas. Loh, kan ada 4 kitab. Ada 4 kitab loh ini loh. Bisa kayak gini kenapa? Santai dulu. Ada 4 kitab ini, bro. Ada 4 kitab. Kick saya, jadi nggak pada artinya. Ya Allah, Bang Iqbal, kalau saya sampai nge-kick dia, saya akan malu muka saya. Betul nggak Bang Iqbal? Sorry Bang muka Dah. saya. Jaringan apa Bang Dah? Kalau saya sampai nge-kick Major, saya akan malu muka saya. Malu saya mukaku kalau saya sampai nge-kick Major. Bagus. Asal saya dan kick, oke bagus, silakan. Saya nggak nge-kick, Jor. Nggak mungkin. Di sini ada Uniriva yang siap menjawab pertanyaanmu. Ada Ustadz Dio juga, gitu loh. Iya. Gini loh. Banyak orang yang bisa jawab pertanyaanmu, bukan cuma saya, Jor. Satunya kau, oke. Tapi kalau diskusi itu, tolonglah ibaratnya itu ibaratnya berimbang. Loh, ini berimbang. Kau nanti boleh tanya terus. Salah satunya adalah debater Muslim yang saya tunggu jempol. Tapi kalau diskusi, tolonglah buktikan kau semua orang debater yang betul-betul dia bisa dijandalkan. Ya, oke. Saya lanjut. Kitab Matius telah gagal membuktikan Yesus disalib. Berarti tidak bisa dipakai untuk mengimani Yesus disalib menurut Anda, betul?
Ya udah silakan ya. Oke, sip, betul. Sekarang kita ke Lukas. Lukas tahu dari siapa ketika Yesus disalib? Oke, Lukas itu seorang bukan dari salah satu dari murid Yesus langsung. Ya, tahu dari siapa dia? Oke, dari cerita-cerita yang ada di Siapa sekitar nama dia. orang yang menceritakan kepada Lukas? Tidak dituliskan. Berarti sama dengan Matius ya? Kesimpulannya Sama. betul? Ya. Tidak bisa divalidasi, betul? Iya, nggak apa-apa ya. Tidak Oke, bisa. berarti nggak valid ya, betul? Iya, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. sekarang kita ke Markus. Markus ketika menuliskan Yesus disalib, dia tahu dari siapa Markus? Dari orang di sekelilingnya. Siapa nama orangnya? Tidak dituliskan juga. Berarti nggak valid juga ya, sepakat? Iya, nggak apa-apa. Oke, Ya. berarti kita Matius, Markus sama Lukas nggak valid. Sekarang kita ke Yohanes. Yohanes tahu dari siapa ketika Yesus disalib? Dari orang di sekeliling dia pada zaman Yesus. Siapa nama orangnya? Tidak dituliskan juga. Berarti kesimpulannya 4 kitab ini tidak valid ya? Iya. Oke, kita sepakat dulu bahwasanya bahwasanya siapa namanya? Major tidak bisa membuktikan kepada kami bahwasanya Yesus telah disalib, betul? Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ketika Itu tidak ada menurut- bukti ya, nggak Yesus apa-apa. disalib, ketika tidak ada bukti Yesus disalib, ini terakhir kesimpulan. Ketika tidak ada bukti Yesus disalib, pertanyaan saya, Yesus disalib nggak? Disalib. Loh. Tadi yang tadi kebawakan datanya tadi Yohanes 19:25 apa? Ya udah Yang datanya kan Markus, oke lah. Tapi yang bisa dan tadi yang Ya bertanya aja sudah, kau bertanya aja lah. Ya udah bertanya. Kau tanya. Kau Udah aja Gembala lah. mau nanggepin silakan, Oke. Ustaz Dio mau nanggepin silakan. Udah aku terlalu panjang. Gembala. Gordon diam, nak. Kita anggapi lagi. Nggak apa-apa. Nak, Kita anggapi. Gordon Iya, diam, iya, nakku. silakan. Anakku Silakan, diam Bunda ya. Gembala. Ya. Anak bunda, Gordon diam ya, anak bunda. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan dulu. Cocok nggak Anak ngomong bunda gitu. diam dulu. Kau masih anak-anak sama saya, Rifa. Diam kau anak bunda. Diam. Diam. Kemajuan. Emosi, Diam kau anak bunda. emosi. Anak-anak pula anak-anak bunda. Diam Kapan nak. aku anakmu? Dinda diam Kau Dinda. anak-anak sama saya. Dinda. Dinda diam Kemarin dulu. sore, bibirmu Dinda. nggak kemajuan. Emosi, Diam Gordon. dulu. Aku bikinin susu anakku dulu ya, Bang. Uni Iya. aku mute dulu ya. Dia Nila. Mute dulu. Lanjut. Kita tidak akan Saya ada agungkan. Ini loh, anakku mau minta susu ini loh, mau minta susu, mau. Mau susu, mau. Nah, nanti kita Susu mau. apa nanti jangan anaknya jangan. Mau dibawa. susu anakku kok nggak Ya. boleh bikinin, gimana sih? Kau ini. Ya, Dinda dengarkan bunda ya. Dinda dengarkan bunda. Diam. Diam. Mute ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, saya mau kasih sebuah data. Dulu ada literatur barat di abad pertengahan mengatakan dan bahkan menggambarkan bahwa jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453 itu akibat serangan barbar dari Turki Utsmani. Mungkin teman-teman sering mendengarkan itu. Ternyata setelah penelitian modern dilakukan, ternyata menunjukkan bahwa kejatuhan itu karena korupsi internal, lalu lemahnya ekonomi dan konflik antara Kristen dan perang salib, dan bahkan menjarah Konstantinopel pada tahun 1204. Kenapa saya bacakan ini? Yang kedua, saya bukti dulu baru nanti penjelasan ya. Yang kedua adalah adanya penyelewengan informasi tentang sejarah bahwa Columbus katanya dikatakan penemu Amerika. Terbukti salah karena adanya penelitian modern menunjukkan penduduk asli Amerika sudah tinggal ribuan tahun di sana, dan penjelajah Viking Leif Erikson sudah sampai di Amerika sekitar tahun 1000 Masehi. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kalau kita bicara tentang sejarah, sejarah itu adalah ilmu upaya manusia untuk mencari tahu dan bahkan menginformasikan kepada kita apa yang terjadi, yang masa lalu terjadi, dengan metode tafsiran, dengan menggunakan penemuan-penemuan dan mencocokkan semua bukti-bukti empirik. Tetapi ingat, itu tidak absolut benar karena manusia punya keterbatasan. Itulah kenapa mungkin kalian dengarkan banyak sejarah yang diselewengkan. Artinya adalah bahwa Islam agama yang kebenaran absolut dan mutlaknya tidak bersandar kepada sejarah. Kenapa? Al-Quran bukan karangan manusia, bukan hasil karya ilmiah, tetapi wahyu dari Tuhan, yang mana kebenarannya itu pasti mutlak dan absolut. Bagaimana cara membuktikan Al-Quran itu mutlak absolut kebenarannya? Maka kita punya beberapa metode yang ilmiah sekali. Pertama, Al-Quran dijaga dengan tradisi lisan, di mana tradisi lisan ini sulit untuk diselewengkan. Contoh,
Kalau saya membaca Al-Quran suratul Fatihah pada saat ini di depan 4,5 ribu orang yang menonton, kalau saya panjangkan saja yang pendek lalu saya pendekkan yang panjang, maka saya pasti dikoreksi minimal 1.000 orang. Kalau 4,5 ribu orang ini semuanya Islam. Contoh, kalau saya baca begini, silakan kalian kita buktikan ya, silakan teman-teman bantu. Ketik benar kalau benar, ketik salah kalau salah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Silakan ditulis benar atau salah? Salah. Itu yang menjaga kami. Itu validasinya itu. Ya. Salah. Validasinya adalah orang yang sudah hafal. Maka mustahil saya bisa merubah Al-Quran di mana banyak orang yang sudah menghafal. Nah, kalian adalah umat yang kitabnya berupa terjemahan dan salinan-salinan yang memiliki ribuan kesalahan terjemahan dan bahkan tekstual dan kontekstual, mau berdebat dengan kami yang informasi tentang Yesus dan Nabi Isa itu dari sumber pemilik alam semesta ini, yaitu Allah, yang mampu kami buktikan bahwa tidak akan mungkin Al-Quran didistorsi manusia. Maka klaim tentang surah Al-Hijr ayat ke-9 ya, 9 apa nak Al-Hijr ya yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ini klaim. Ini klaim. Maka klaim ini bisa menjadi dua, klaim kebenaran atau klaim dusta atau hoax. Bagaimana cara membuktikan kalau klaim ini kebenaran? Maka mari kita lihat realitas. Ada 9 teori kebenaran. Kebenaran korespondensi dan kebenaran koherensi. Maka ketika Allah berfirman, sesungguhnya kami yang turunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Kalau kalian mau meruntuhkan validasi Al-Quran, carikan sejarah atau karya ilmiahnya bahwa Al-Quran terbukti terdistorsi. Itu cara metode ilmiah untuk membuktikan Al-Quran ini kalam ilahi atau tidak. Dan teman-teman, kalau kalian ingin membuktikan Al-Quran kalam ilahi atau tidak, rekomendasi dari saya adalah buku yang ditulis oleh Ustadz Muhammad Nuruddin ya. Masya Allah, semoga Allah limpahkan ilmu kepada beliau, karena beliau adalah orang berilmu. Jadi beginilah mayor perbedaan agama Islam dengan kalian. Kalau Kristen itu bersandar kepada tekstual, di mana terjadinya penyelewengan. Nah, kita masuk ke penyalipan. Penyalipan itu adalah informasi yang masih bias dan ambigu. Selain kalian tidak bisa membuktikan penulis kitab kalian adalah orang yang jelas, kalian juga tidak bisa membuktikan siapa tokoh sentral yang menceritakan penyalipan itu yang betul-betul real terbukti melihat penyalipan. Kalau kita sudah menemukan satu orang yang pernah melihat penyalipan, maka kita membutuhkan bagaimana cara membuktikan bahwa orang ini betul-betul memberitakan informasi yang benar. Maksudnya, yang disalib itu betul-betul Yeshua anak Maria. Kenapa? Karena pada saat Yesus hidup, banyak orang bernama Yeshua. Dan orang-orang Yunani tidak mengenal Yesus. Itu kenapa butuh cium kudus dari Yudas untuk menangkap si Yesus ini. Kenapa? Karena orang Yunani nggak kenal Yesus. Ya, cium kudus itu untuk menunjukkan bahwa ini loh orang yang nanti kalian tangkap ya, orang yang kucium itu tanda kode. Maka apakah kalian bisa membuktikan bahwa yang dicium Yudas itu adalah Yesus? Itu harus kita buka penelitian juga itu. Kenapa bisa jadi yang dicium itu adalah pacarnya sendiri? Kan kita nggak tahu. Bisa nggak kalian tunjukkan kepada kami? Yang dicium adalah anak Maria, bukan Yesus lain-lain. Kenapa? Orang Yunani itu, Yesus berkata, bukankah aku selama ini mengajar terhadap kalian? Kenapa kalian seolah-olah kesulitan mencari Yesus? Butuh cium kudus. Artinya orang Yunani sendiri tidak terlalu mengenal Yesus. Ya. Nah, jadi kalian itu kalau mau menjelaskan kepada kami, ada dua konsep yang harus kalian lewati secara ilmu filsafat. Apa itu epistemologis? Itu yang this is for you, my brother, my young brother, ya. Kalau kamu orang yang berpikir pakai akal cradle, maka kalau kamu dapat informasi yang tidak jelas sumbernya, maka apa yang akan kamu lakukan? Cradle, answer my question. Ini for you, just for you. If you get information, what you do to validation this information? Waduh, keren banget aku ya. Silakan.
Ya harus diselidiki dulu, Mi. Kamu melakukan itu, adikku? Ini kok nggak berimbang diskusinya. Saya mau bertanya nggak? Saya lagi tidak bicara sama biawak. Diam ya. Saya lagi bicara sama 100% manusia. Diamlah bibirmu, kok bisik itu kali ngomong. Ah, Ki, udah gue bilang Ki, gak bakalan berani kena aku tanya, bakalan lari. Ki. Oke, Cradle, fokus. Cradle, kamu sudah melakukan itu? Kamu sudah menyelidiki Bible? Saya tak pernah menyelidiki ni. Tapi Why? Berarti you tak konsisten lah. You cakap if you get information, you selidiki. Tapi you dapat informasi tentang Tuhan, tapi you tak selidiki. Macam mana? sebab bagi kami kitab kami tu berbicara yang benar ni. Dari mana awak tahu dia benar? Ya, dari hasil research penelitian ilmiah orang-orang dulu. Siapa yang telah riset dan berkata bahwa Bible is not have contradiction and distortion? Do you know that? Do you know about Dr. Bar Ehrman? Orang yang meneliti, ahli teologi sendiri mengatakan your Bible so many have contradiction dan juga banyak sekali terdapat distorsi. Ya, ada. Tapi berarti kamu sudah tidak konsisten. Saya hanya ingin kamu jujur. Tapi kalau kamu sudah bertengkar dengan dirimu sendiri, kamu berdebat dengan logikamu sendiri, berarti itu bukan urusan saya lagi. Saya hanya ingin buktikan bahwa kamu ini 100% human being. Kalau kamu 100% human being dan 100% biawak, ya kamu akan sama seperti Gordon tadi. Tapi kalau kamu betul-betul konsisten dengan apa yang kamu cakap, kamu bilang, kalau saya dapat informasi, saya akan selidiki. Kami yang lakukan itu. Kami selidiki kitab kalian dan kami selidiki kitab kami sendiri. Dan saya bicara bahwa Islam agama benar, Al-Quran kalam ilahi, bukan karena saya Islam, tapi karena saya mampu membuktikan itu. Apakah kamu mampu membuktikan kalau Bible itu adalah perkataan Yesus? Oh, tak tahu aku ni. Itu yang aku bingung. Oke, adikku tersayang, ini bukan karena saya benci sama kamu. Buat apa hidup enak di dunia, tapi perkara akhiratmu kau pertaruhkan, adikku. Akhirat itu kekal selamanya. Kamu akan menyesal kalau kamu salah. Ketika kamu sudah punya akal, kamu punya hati nurani, apakah mungkin Tuhan memberikan informasi yang mematikan akal dan mematikan hati nurani? Sementara Tuhan bicara kepada manusia yang memiliki akal dan hati nurani, di mana akal dan hati nurani inilah yang memisahkan kita, membedakan kita dengan hewan. Apakah mungkin Tuhan mengajarkan sesuatu? Saya kena out dulu ni sebab ada kawan datang ni. Okey, tak apa. Awak masih tolak kebenaran, it's okay, that your choice. Tapi saya hanya ingin awak, ya I know. Nanti saya tunggu awak datang ke sini karena saya tidak tertarik debat kusir dengan penyesat. Saya hanya tertarik ingin ngobrol dengan orang yang butuh ilmu, like you. Ya, teman-teman Cradle itu salah satu teman Kristen kita yang ada di Malaysia atau di luar sana, yang beliau menunjukkan indikasi beliau ingin belajar, tapi doktrin yang melekat dalam dirinya membuat beliau menolak apa yang kita coba usung dan bawa, walaupun dia tahu kalau yang kita sampaikan ini tidak terbantahkan. It's okay. Mudah-mudahan Allah mengizinkan beliau mendapatkan hidayah dan mengizinkan beliau membuka hatinya untuk menerima kebenaran, insya Allah. Kalau beliau sudah memilih untuk menerima kebenaran, maka Allah tentu yang berhak untuk memberikan Islam kepada hatinya. Oke, lanjut. Silakan Iqbal, ambil alih Iqbal. Uni tidak mau debat kusir dengan penyesat. Siap. Santos selamat malam, Charlie selamat malam, saudara. Halo Santos, Charlie. Silakan buka mute. Buat teman-teman Kristen. Waduh. Ya, Islam Kristen Charlie. Charlie Islam Kristen, buka mute, silakan buka mute. Kalau nggak saya turunkan. Kristen. Iya, ngobrol aja, nggak usah mute, mute. Iya, mau diskusi atau gimana? Charlie? Ya, mau diskusi. Ya, silakan berdiskusi dengan Uni Rifa. Mau Open kamera. diskusi. Iya, open kamera, silakan open kamera, diskusi sama Uni Rifa ya. Silakan open cam, Charlie.
Halo. Halo. Iya buka Temanya apa? buka kamera, saya bilang buka kamera. Sister, ya coba saya ambil alih. Sister, dengarkan saya baik-baik. Ini adalah room Islam, di mana prioritas utama room Islam itu adalah dakwah fi sabilillah dengan bil hikmah. Artinya kami memprioritaskan untuk menjelaskan agama kami. Tapi kami tidak menutup untuk teman-teman agar menjelaskan keyakinannya juga, asal teman-teman punya kapasitas. Kenapa kami minta kapasitas? Supaya teman-teman itu bukan orang yang malah menyesatkan orang-orang yang sudah tersesat. Nah, kalau saudari kami ini mampu diskusi dengan saya turunkan level, saya turunkan parameter. Silahkan buka kamera, walaupun Anda bukan orang yang terdidik secara akademik, boleh Anda orang awam, asal buka kamera. Karena kami ingin mendengarkan penjelasan agama itu dari orang yang jelas. It's okay kalau kalian awam, asal kalian mengaku Kristen, karena mungkin menurut kalian punya Roh Kudus, silakan dengan catatan buka cam, maka kita bisa bicara dua arah. Biasanya saya tidak terima yang awam ya, karena yang awam biasanya saya minta untuk bertanya saja. Tapi it's okay untuk karena terlalu tinggi ya, pada akhirnya nggak ada yang mau diskusi. Silahkan kamu buka cam, tapi kalau kamu tidak mampu buka cam, kamu hanya berhak bertanya saja ke saya. Insya Allah saya menjawab. Silakan, sister. Silakan Charlie. Ya, saya belum mau buka kamera, saya cuma mau bertanya. Dalam Al-Quran kenapa Allah bersumpah demi bintang? Oke, bismillahirrahmanirrahim ya, Charlie. Baik kitabnya Yudaism, baik kitabnya umat Islam, Tuhan itu bersumpah. Dan Tuhan bersumpah itu dengan ciptaannya. Kalau kami mendapatkan hikmahnya untuk apa? Karena kami diberitahukan bagaimana dahsyatnya semua ciptaan Allah, termasuk penciptaan langit dan bumi, penciptaan bulan dan bintang. Artinya Allah berhak bersumpah atas nama ciptaannya. Jadi memang apa yang diberitahukan dalam Al-Quran itu membuat kami mendapatkan hikmah. Salah satunya adalah Allah bersumpah demi kemuliaan ciptaannya, karena memang ketika Allah yang menciptakan, tentulah ciptaan itu sangat dahsyat, even itu seekor nyamuk sekalipun. Seperti itu, Charlie. Dan itu juga terjadi bagaimana Tuhannya perjanjian lama bersumpah demi kesombongan Yakub atau kecongkakan Yakub. Amos pasal 8 ya. Ntar saya kasih dalilnya. Kenapa harus membuka Bible untuk menjelaskan Al-Quran? Saya sudah jelaskan Al-Quran, saya komparasi. Komparasi itu artinya menunjukkan bahwa di dalam parameter agama. Komparasi yang bukan kitabmu. Karena kamu Kristen, jadi orang Kristen itu akan ada parameter sendiri. Saya tidak mau orang Kristen di sini hipokrit. Mereka tidak punya standar, tapi minta standar kepada kami. Ternyata standar yang mereka berikan, mereka tidak pakai dan tidak bisa ikuti. Contoh, ketika kamu mengatakan mustahil Tuhan bersumpah demi ciptaannya, sementara Tuhan kamu bersumpah demi kesombongan Yakub. So, ini namanya adalah hipokrit atau munafik. Jadi saya di sini berhak menjawab dengan metode saya, dan yang saya tuju bukan cuma kamu saja. 3,8 orang menonton. Bisa tidak kau menjelaskan tanpa Sudah. menyenggol Bible? Oh, saya Bisa tidak. kau menjelaskan Kamu agamamu tidak berhak tanpa atur saya. menyenggol Bible? Saya bukan orang yang adalah saya bukan budak kamu. Kamu bukan guru saya, bukan majikan saya. Kamu di sini murid saya. Kamu tidak punya kapasitas menjelaskan. Kamu murid saya. So kalau jadi murid tahu diri. Bentar. saya tahu, Jadi murid itu tahu diri. yang saya Sementara tahu orang Kristen ini. itu terbiasa menjajah. Saya diamkan dulu ya. Kenapa orang Kristen itu mereka tidak akan mendapatkan ilmu, teman-teman? Kesombongan dan keangkuhan. Tidak tahu diri. Sudahlah nggak paham, dikasih paham malah komplain. Nggak tahu siapa Kenapa orang yang Kristen? sombong. Diam dulu, saya tidak sedang singgung kamu. Kebanyakan orang Kristen di hadapan saya sombong, nggak tahu diri. Sudahlah nggak ngerti tentang kitabnya, dikasih tahu tentang kitabnya, banyak pula lagi protesnya. Makanya mereka disebut Yang Protestan, sombong bahkan siapa? menjadi Protestan. Nanti saya tunjukkan siapa yang angkuh. Diam ya. Jadi ketika dia Apa tidak paham hakmu kitabnya, untuk mengajari saya tentang yang bukan karena kamu yang minta diajarin di sini. Iya benar, benar itu. Kamu yang meminta saya ngajarin kamu. Buktinya kamu di sini naik untuk belajar kan? Kenapa kau nyinggung agamanya orang? Kau yang minta ditanya agamamu, kau nyinggung. Ini apa? Bodoh berdua nih, sama-sama tolol nih. Kalau kamu itu sudah punya ilmu, kamu tentu berani open cam seperti saya.
Karena kamu tidak punya ilmu dan tidak berani, maka kamu itu murid saya. Hakmu untuk menjelaskan yang bukan kitab. Hak saya adalah sebagai warga negara Indonesia. Bukan saya tanya tentang Bible. Apa hak kamu melarang kami di sini untuk menjelaskan kitab orang lain sementara kami memang lebih berilmu daripada pendetamu? Hak kamu apa? Hak kamu apa ngelarang kami membicarakan yang benar? Kamu ngaku. Oh iya, daripada nenek moyangmu dan sekeluarga, saya lebih berilmu tentang agama Kristen. Mari kita buktikan. Kau kumpulkan seluruh pendetamu, kau kumpulkan nenek moyangmu, kau suruh bangkit lagi keluargamu turun-temurun, jajarkan mereka di hadapanku. Mari kita bertarung dalam ilmu pengetahuan. Kitabmu. Loh, Bible itu, yang saya bawa tadi itu kitab orang Yahudi. Jangan nggak tahu diri. Saya tadi bawa kitab Yahudi, bukan kitab kau. Sudahlah merampok kitab Yahudi, mengklaim pula itu kitab. Saya bawa kitab Amos. Kitab Amos itu punya orang Yahudi. Dasar nggak tahu malu, nggak punya harga diri ini Kristen-Kristen ini. Saya bawa kitab Amos. Kitab Amos itu punya orang Yahudi. Kau kereteng. Kok kau pula yang melarang aku menjelaskan kitab Amos? Nggak tahu diri kareteng ini. Abad ke-16 tapi sok-sokan. Saya itu orang yang sangat ramah kepada orang yang tahu diri. Diam. Saya sangat ramah kepada orang yang tahu diri. Contoh Kredel dan Irma. Kenapa? Mereka orang yang tahu diri. Kalau tidak mengerti bertanya, kalau mengerti jelaskan. Kau udahlah nggak tahu diri, nggak ngerti pula. Kau pula NPD. Kitab orang Yahudi kau klaim punya kau. Nggak tahu malu kau. Kristen. Lalu mana kitab Taurat, Zabur dan Injil yang di mana kitab Taurat, Zabur, Injil? Sejak kapan ada kitab Taurat, Zabur, Injil? Apa itu? Kitabnya. Mana kitabnya? Jangankan sekarang udah hilang. Allahmu gagal menjaga kitabnya. Apakah Allahmu gagal menjaga Taurat, Zabur dan Injil? Tuhan kau yang gagal mengajarkan agama Kristen di Yerusalem. Tidak ada yang Kristen di Yerusalem. Tuhan kau gagal. Tutorial meludahi biawak. Kalian itu di hadapan saya tidak mampu buka kamera, tidak tahu ilmu tentang kitabmu, hanyalah orang yang diberikan hak bertanya di sini. Oke? Artinya kalian itu murid kami. Murid kami. Jadi murid tahu diri, sudah tidak bayar uang SPP, diizinkan bicara di depan kami. Kami ini buang waktu bukan untuk kau hina dan kau nista. Ingat, kami warga negara Indonesia, orang Minang ini, bos. Orang Minang mau kau jajah, mana kau ketelan. Nggak ada ceritanya, pasal-pasalnya yang mengatakan orang Minang itu mau dijajah. Apalagi sama penyembah nabiku. Tuhanmu aja sama Tuhanku beda kelas. Tuhan kau nabiku, Tuhannya anak Tuhanmu itu adalah Tuhanku. Kau menuhankan nabi kami. Nah, artinya level ketuhanannya kita beda kelas. Tiba-tiba kau naik, kami hargai, kami jawab, kami berikan ilmu. Kau pula ingin mengintervensi Bunda Gembala. Kusilat kau nanti. Enak aja. Astagfirullah. Nekat lagi murid Bunda, anakku. Ya, ini silakan nih. Iya, Tino, tadi kenapa Tino? Nabimu dijadikan panutan? Bisa dong. Bisa lah. Bunda Gembala sesat. Bisa. Yang tidak bisa apa itu. nabimu bisa dijadikan panutan? Ya, diam. Bisa. Aku jawab. Udah Bisa. diam, aku jawab. Aku jawab. Aku jawab. Diam kau. Diam. Aku jawab. Nabi kami itu dalam Al-Quran dikatakan sebagai suri tauladan. Artinya setiap ajarannya itu make sense untuk dijalankan hari ini dan relevan. Gitu ya, yang nggak bisa dijadikan tauladan Tuhan kau. Contoh ajarannya aja nggak relevan. Jangan melawan orang yang jahat kepadamu, melainkan apabila ditampar pipi kiri kasih kanan. Mampu kau ikuti itu? Iya, bagaimana? Enggak, saya tanya, bagaimana menjadi panutan nabimu sebelum dia nabi hanya satu istrinya, setelah dia nabi boleh beberapa istrinya? Ya buktinya dia nabi lah, namanya juga laki-laki perkasa. Diam dulu. Itu satu, ya. Diam dulu. Kau orang Kristen yang impoten nih jangan iri lah dengan kehebatannya orang Islam. Ya karena orang Islam itu menjaga kesehatan. Kalian pemakan lemak B2, makanya kalian banyak impoten. Diam dulu. Laki-laki Islam itu diharuskan untuk menjaga kesehatannya. Makanya mereka banyak yang aktif. Diam dulu. Tidak hanya dilihat dari kalian itu kontolnya. Kristen,
Oh, bukan dilihat dari burungnya saja. Gini loh, Kesehatan sudah buktinya dari kesehatan. kontol. Ya udah, buktinya aku tanya tidak kau. lihat dilihat Aku dari tanya kau, burung. burung Tapi Tuhan kau nabimu berfungsi atau kau tidak? lihat nabimu dari burungnya. Loh, otaknya kotor kali nih orang ya. Gini loh Kristen, jangan mentang-mentang kalian kaum impoten, iri dengan kaum Islam. Aduh, kenapa tahan kita nih? Ini turun dulu ya. Ya teman-teman, saya mau menjawab sedikit tadi siapa namanya itu yang bertanya. Apa tadi pertanyaan dia? Siaga Mau nanya tentang istri, iya mau nanya tentang istri Nabi tadi itu bang. Bukan di situ. Anda Kristen apa Islam? Saya Kristen. Kristen. Tauladan. Kenapa Iya. Nabi kita pantas dijadikan tauladan? Nih saya kasih data teman-teman ya. Orang-orang Kristen ini banyak nggak tahu diri. Padahal pada zamannya kalian itu salah satu yang dilindungi oleh Nabi Muhammad itu ya. Bentar. Ya. Saya kasih Anda data dulu. Oh nih, dengung charger nih. Iya ya. Iya, ini data dari Sinai Monastery teman-teman ya. Dari Codex Sinaiticus, ini data resmi teman-teman. Ini perlu dipelajari, Codex Sinaiticus.org ya. Kita buka St. Catherine's Monastery, kita klik di sini. Ya. Nih, datanya dari Mount Sinai Monastery nih. Sinai Monastery teman-teman ya. Nah, kita lihat. Ini kan situs resmi orang Kristen ya. Situs resmi orang Kristen. Kita klik history, loh. Kok ada Nabi Muhammad di sini kan gitu. Baru ya tabnya ya bang. Wih keren. Ya baru. Loh, ini kok error bang dia? Iya, saya ingin mau bertanya nih bang. Bukan error itu biasanya nge-lag. Itu history, coba history. Nah nggak bisa langsung klik sendiri dia. Ada. Nah itu? Nggak bisa. Hah? Nggak bisa. Bisa gitu loh. Wait, saya keluarkan dulu kali ya. Iya. Ntar teman-teman ya, sabar saudaraku semuanya, kita kasih data dia. Abang pakai Chrome atau enggak? Chrome. Ya Ikhwan Villa semua, jangan lupa dibantu tap layar, dibantu share dan posting ulang ya. Kita kembali ke situs tadi, St. Catherine. Ini dari data kekristenan. Kenapa Nabi Muhammad itu harus dijadikan tauladan ya? Ini kita lihat, kita klik history. Oke, di sini masih nggak bisa Bang Ardi, ngeklik sendiri dia. Masa sih? Di tempatku bisa kok. Nggak bisa. Di tempatku bisa gimana? Coba tak cek ya. Angel. Coba tak cek dulu. Coba tak cek dia punya. Ayo, diam dulu nak. Coba Bang Ardi dibantu. Iqbal udah belum? Nih saya bantu. Jaringan kok nggak bisa. Belum nih, bentar. Oke, lanjut. Saya mau kasih satu data lagi ya. Ini aku open cam ya. Sebentar nak. Bentar dulu nak. Bentar dulu sayang. Gak boleh nak. Nah, tuh bisa kan? Coba. Shoot. Nah, nih bentar. Dia lagi jalan ini. Lagi sampai sini. Sinyal wifi ku ini. Iya, kayaknya jaringan, kayaknya gangguan website ya. Mau buka data apa? Adalah. Ini orang-orang kafir dilindungi sama Nabi Muhammad nih. Oh, ini ada datanya nih. Coba nih cek juga. Ya, nih. Bang Ardi suara anginnya bang. Ini ada datanya juga. Coba nih ambil ya. Yang itu yang Sinai Monastery itu ya. Surat perjanjian itu ya.
Betul. Oh itu dari tadi. Iya, tenang aja kafir. Tenang aja kafir ya. Ini biar kamu semua tahu kenapa nabiku pantas dijadikan tauladan. Teman-teman Islam diperhatikan dan disimak ya. Ini saya jaringan saya lagi error kayaknya. Aduh, sorry. Ya, nih, according to the tradition Ditranslate aja nih. Oke, translate aja ya. Udah bahasa Inggris, kau pula aku bahasa Inggris. Ya. Nih, menurut tradisi yang dilestarikan di Sinai, Muhammad mengenal dan mengunjungi biara tersebut serta para bapak Sinai. Al-Quran menyebutkan tempat-tempat suci di Sinai. Paten Nabi Muhammad diberikan kepada biara suci Sinai. Pada tahun kedua Hijriah bertepatan dengan tahun 623 Masehi, sebuah delegasi dari Sinai meminta surat perlindungan dari Nabi Muhammad. Permintaan ini dikabulkan dan disahkan oleh beliau. Ketika beliau meletakkan tangannya di atas dokumen tersebut, surat perlindungan ini dikenal sebagai Atinem dari kata Arab ahad yang berarti kewajiban dan nem yang berarti dokumen kewajiban atau wasiat. Dokumen ini berperan penting dalam perlindungan biara dan sebagai sarana untuk memastikan hubungan yang damai dan kooperatif antara umat Kristen dan Islam. Keberlangsungan biara ini selama 14 abad pemerintahan Islam merupakan tanda penghormatan yang diberikan kepada surat perlindungan ini dan prinsip-prinsip perdamaian dan kerjasama yang dijunjung tinggi di dalamnya. Ini suratnya ya, surat perlindungan kepada Santa Katrina, gereja Santa Katrina. Nah, tadi ini masuk lagi ke data tadi ya, ada orang-orang Kristen ini memang tidak menggunakan basic ilmu. Kenapa? Karena mereka tidak belajar ya. Tadi kalian itu mengatakan Nabi Muhammad itu kenapa istrinya banyak? Nabi Muhammad itu mengajarkan bagaimana cara hidup, yang kehidupan yang diajarkan itu membuat laki-laki dan perempuan Islam itu sehat. Karena kesehatan itu faktor utama dalam bisa beribadah dengan baik. Maka Rasulullah itu hidupnya sehat. Siapa bilang kesehatan fisik mempengaruhi kemampuan seksual pria? Ini fakta. Nabi kami orang yang sehat. Nabi kami orang yang perkasa. Kami bangga dengan itu. Kalian yang orang-orang impoten, jangan iri. Daripada ya, dengarkan baik-baik. Nabi Muhammad itu hanya seorang nabi ya. Tetapi kemampuannya seperti 30 pria. Daripada punya Tuhan yang memiliki kemampuan 100% Tuhan tapi letoy, ya sorry ya, nggak ada gunanya buat peradaban. Ya sorry nih, sorry nih, nyangkut nih ya. Nah, jadi kalau di Kristen itu sok-sokan tidak mau membahas tentang bagaimana menjalani kehidupan yang baik karena memang Tuhannya nggak ngajarin cara nikah. Kalian tidak diajarkan cara menikah dan berumah tangga. Kalian tidak ada kaidah fikih. Kalian tidak ada aturan-aturan mana yang baik, mana yang tidak baik dalam menjalankan hubungan rumah tangga. Kenapa? Di Kristen itu kalau mau colok lubang pantat boleh, nggak ada larangannya. Coba saya tanya, kalau ada seorang istri dicolok lubang pantat sama suami, apa hukumannya menurut Yesus? Ayo dijawab. Coba tunjukkan kepada saya dalil atau ajaran di Kristen bahwa perempuan itu tidak boleh diperlakukan seperti binatang. Tunjukkan kepada saya. Nah, jangankan memperlakukan perempuan seperti binatang, cara menikah saja, syarat sah menikah aja kalian nggak punya. Makanya kalian itu adalah orang yang saya bilang tuh kayak orang yang tidak berbusana tapi mengkritisi orang yang pakai jilbab, bajunya punya martabat tapi rambutnya kelihatan sehelai. Kalian bilang ih rambutnya kelihatan tapi kalian nggak pakai celana dalam. Kalian mengkritisi agama yang penuh dengan aturan yang bermoral tapi kalian sendiri tidak punya moralitas, standar moralitas kalian nggak ada. Inilah kalian. Kenapa? Makanya banyak pantat anak kecil di gereja itu koyak. Kenapa? Gara-gara kalian membuat aturan sendiri bertentangan dengan aturan Tuhan. Aduh, kena lagi nih. Lagi. Ini gara-gara impoten nih. 2 kali udah. Kayaknya rongkat deh. Nge-report. Di Riva kena 2 kali teman-teman ya. Kayaknya kita harus rongkat deh. Mana nih Bang Ardi? Ya. Rungkatin dulu ya, rungkatin dulu. Oke. Rungkat aja. Empat menit lagi saya paskan live 2 jam teman-teman ya. Kualat apa yang mau dikualatkan? Nggak ada yang mau dikualatkan. Yang disampaikan itu kebenaran teman-teman. Ya.
Santai aja, tenang, slow. Kenapa Anda panas? Jadi Kristen-Kristen itu harus mencatat dengan baik, belajar lah ya. Terutama para penghujat yang ada di bawah. Anda itu nggak malu. Anda menyerang fisik Uniriva, Anda menyerang pribadi Uniriva. Anda semua itu tidak jauh lebih cerdas daripada Uniriva. Luar biasa Uniriva itu. Seorang perempuan yang pengetahuannya sangat luar biasa sekali. Anda, Kristen-Kristen yang ada di bawah, saya yakin Anda nggak punya kemampuan. Nggak punya. Saya yakin itu. Karena sebenarnya cuma typing, nggak berani naik, nggak berani dialog gitu kan. Nggak malu Anda. Nggak malu. Menghujat gitu kan, nggak malu. Bodoh. Saya tunggu 3 menit lagi, saya paskan 2 jam live-nya Bang Ardi. Ya. Jadi udahlah Ten. Malulah, kau tuh botol. Harusnya malu. Ya. Belajar. Ini nge-report nih orang-orang nih. Ngaruh nggak ya sama jam live-nya ya? Jam tayangannya? Nggak kali ya? Oke, saya rungkatkan dulu teman-teman, habis itu kita masuk lagi ya. Saya rungkatkan, teman-teman nanti masuk lagi ya. Kedua kali kena kita peringatan. Bang Ardi? Bukan anti rungkat, Bang Iqbal. Udah, tetap bocor Bunda, nggak bisa. Naik aja lagi. Naik lagi. Oke, makasih ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.